Selamat siang anak-anak. Aduh, lesu banget. Ulang lagi. Selamat siang anak-anak. Ya, Itu dong, semangat dong. Nah, sebelum akan memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Sok, kayaknya pimpin doa dulu. Ya. duduk siap, baca doa dan nanti dimulai. Ya. Bapak absen dulu ya. Jumlah siswa 12. Oh, semuanya hadir semua ya. Bagus. Kalian masih semangat untuk pembelajaran ya. Gimana? Sekarang sudah siap untuk pembelajarannya? Ya, Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang mata pelajaran tentang IPA ya, tentang benda tunggal sama campuran. Nah, ini nah, ini manfaat kita dalam mempelajari benda tunggal sama campuran ya. Salah satunya ini. Jadi pertama kita akan lebih mudah membedakan apakah zat yang akan apa yang kita lihat atau temui itu apa hanya terdiri dari satu jenis atau dua jenis. Langkah kedua, manfaat dari pembelajaran ini kita akan mengetahui apakah campurannya sempurna atau tidak sempurna. Ini manfaat mempelajari. Nah, kita lanjutkan. Jadi untuk tujuan pembelajaran, nah tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi benda tunggal dan campuran dengan benar. Ya, itu yang pertama. Jadi kalian nanti bisa menilai apakah ini benda tunggal, apakah ini benda campuran. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis zat tunggal dan campuran dengan benar. Jadi menganalisisnya ya. Nah, untuk yang karakter yang akan dikembangkan yang ingin dicapai yang pertama adalah kerjasama. Nanti kalian akan kerjasama di dalam kelompok. Yang kedua adalah tentang percaya diri. Jadi nanti kalau dilihat kepercayaan diri kalian dalam berdiskusi, dalam jawab, gitu ya. Nah, nanti prosedur pembelajarannya gini ya. Nanti akan karena Bapak akan menggunakan model PPL, jadi langkah pertama nanti kalian dikajikan masalah permasalahan dulu ya. Nanti kalian amati permasalahannya yang ada di PowerPoint sama yang ada di LKS. Nah, setelah kalian amati, identifikasi kalau ada yang ditanyakan, nah kemudian kalian kerjakan yang LKS mandiri dulu. Nah, udah itu baru kalian kerjakan dengan KPD yang kelompok. Kalian diskusikan bareng-bareng ya, yang pengerjaan kelompoknya. Nah, setelah itu nanti ada bahan ajar kalian pelajari. Setelah kalian berdiskusi, menyelesaikan hasil diskusinya, nanti salah satu perwakilan tiap kelompoknya nanti ditampil ke depan. Ngerti? Jadi siapa yang tampil paling bagus itu akan menentukan nilai kelompoknya masing-masing. Ngerti? Jadi kalian dituntut untuk bekerja sama ya, saling berkolaborasi dalam itunya. Nah, nanti sesudah itu presentasi, nanti akan diadakan tes. Ya, tesnya hanya tes formatif. Jadi hanya ada 2 soal. Ya, waktunya 10 menit. Paham? Itu prosedur dalam pembelajaran kita. Nah, sekarang akan kita mulai. Kalian perhatikan permasalahan ini. Catat yang menurut kalian perlu dicatat. Ya, jadi masalah satu adalah Lani membantu ibu mencuci.
Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Kemudian ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, tahu mesin cuci? Cung, yang di rumahnya nggak ada mesin cuci. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak punya. Tapi suka mencuci. Memakai air nggak? Pakai. Pakai deterjen. Jadi sebenarnya prinsipnya sama aja, ya. Terus nanti ibu mengeluarkan air selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci. Air buangannya kan. Nah, air yang keluar sudah berubah warna. Yang nggak pakai mesin cuci. Kalau pakaiannya apa direndam sama deterjen, airnya berubah nggak? Yang tadinya apa? Bersih jadi kotor, tercampur kotor. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Nah, air yang belum tercampur oleh apapun termasuk dalam zat tunggal. Jadi air yang murni, ya itu maksudnya adalah zat tunggal. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Tanda tanya. Nanti kalian diskusikan ya. Terus apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk zat tunggal? Nanti kalian diskusikan. Paham? Ini permasalahan yang pertama. Ini permasalahan yang kedua yang akan kalian pelajari nanti. Jadi, minuman kopi kapal api banyak digemari. Cung, siapa yang nggak tahu minuman kopi? Tahu siapa biasanya yang suka minum kopi? Orang tua kalian suka minum kopi nggak? Umumnya laki-laki, tapi ada juga minum kopi itu kalau yang untuk kurang darah itu bagus ya, menaikkan tensi ya. Tapi kalau terlalu banyak juga jelek. Kenapa? Nanti akan menyebabkan susah tinggi. Paham? Ini permasalahan yang kedua. Minuman kopi kapal api banyak digemari oleh penikmat kopi. Cara membuatnya mudah kan? Tahu kan ada yang sasetan? Nah itu. Bubuk kopi, tahu bubuk kopi, gula dan air adalah zat benda tunggal di permasalahan ini. Sedangkan minuman kopi yang sudah jadi adalah zat atau benda campuran. Nah, nanti carilah informasi tentang zat tunggal dan zat campuran, lalu jawab pertanyaan berikut. Mengapa kopi yang sudah jadi digolongkan sebagai zat campuran? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui sebuah benda merupakan zat tunggal atau campuran? Nanti kalian diskusikan. Nah, sekarang kalian perhatikan, ya, perhatikan dulu ke depan. Nah ini, ya. Jadi materi yang akan kita pelajari itu adalah materi tentang zat tunggal sama zat campuran. Di sini, di bagian ini, ya, zat tunggal itu tersusun dari komponennya ada dua, yaitu unsur sama sedangkan campuran ada homogen dan efek. Nanti kalian pelajari ya. Ada di itu. Nah, kelihatan. Coba amati. Ya. Perhatikan berbagai gambar benda yang termasuk dalam zat tunggal. Ini contoh benda zat tunggal. Perhatikan. Yang pertama itu gambar apa? Air. Yang kedua? Yang ketiga ini? Ya, yang terakhir? Kalian tahu nggak benda-benda ini? Biasanya ada di mana? Di dapur. Ya. Jadi ini termasuk contoh benda tunggal. Kita lanjut. Ya. Apakah di sekitarmu ada benda yang tersusun dari zat tunggal atau benda tunggal? Ada nggak? Kira-kira apa selain di sini? Apa? Besi, bisa. Apalagi? Apa? Pasir, bisa. Nah, nanti lanjutkan ya identifikasinya yang untuk benda tunggal. Jadi Bapak hanya sekilas-sekilas, nanti kalian memperdalam ya. Nah, ini contoh untuk benda campuran.
Tuh, ada apa ini? Minuman susu. Terus ada lagi minuman apa itu? Yang ini minuman apa ini? Minyak goreng. Satu lagi itu apa? Kopi. Banyak benda campuran di lingkungan. Yang paling sering kalian minum apa? Contohnya ini campuran. Susu. Selain di sini apa? Minuman apa? Pak? Jus. Betul. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tentang materinya ya. Kalian tonton video dulu. Ya, perhatikan. Kalau ada yang harus dicatat, catat aja dulu. Jadi dasarnya dari materi ya. Dasar ini dari materi. Materi itu adalah yang memiliki kadar dua. Jadi di materi itu dibagi menjadi dua, jam 12 sampai jam. Ini contoh-contoh jam. Komponennya terdiri atas yang sama atau satu ya. Ini untuk campuran. Nanti campuran juga berbagi ya. Ada campuran mungkin sama campuran Jadi ini intinya aja. Nah, campuran homogen, campuran yang komposisinya serba merata. Contohnya ini, gula dengan air. Kalau diaduk kan, nanti nggak kelihatan gulanya, benar kan? Nah, artinya itu ada zat terlarut, terlarutnya apa zat? Zat terlarutnya adalah apa? Nah, kalau heterogen namanya juga heterogen. Dia berbeda, ya. Nah ini contohnya. Jadi ini ada air, di sini ada yang lain. Paham? Jadi tidak tercampur Jadi kalau ada suatu air ditambahkan suatu benda diaduk, tapi nanti campurannya tidak merata, itu pasti campuran heterogen. Ya, paham? Nah, untuk langkah selanjutnya, ya. Nah, ini ada sedikit lagi materi. Nah, nanti ya. Ini untuk rangkuman. Nanti ini untuk akhir. Sekarang kita akan melakukan sintaks pertama, yaitu kalian mengamati kan sudah. Sekarang untuk kelompok satu bagikan LKPD. LKPD bahan aja ya. Ini untuk kelompok dua bagikan ke belakang. Ya. Terakhir untuk kelompok tiga. Bagikan. Bahan ajar bagikan untuk LKPD. Mandiri berarti per orang. Ya. Ya. LKPD mandiri per orang. LKPD kelompok satu orang. Ya. Karena kalian sudah membentuk kelompok yang heterogen, sudah. Yang kelompok. Nah, kalau sudah, so, kalian bentuk kelompok heterogen. Kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. So, berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Oh. Diskusi dengan, nah, ya. Kalian diskusikan yang ada di tabel, ya, terutama yang kelompok. Cuma sebelum itu kan kalian tadi sudah mengamati video pembelajaran, nah, kata semakin pembelajaran. Kalian sekarang buka
buka di bahan ajar, itu ada bahan ajar kan? Udah semua? Nah, setelah kalian itu, kalian isi LKPD mandiri dulu. Jangan lupa tulis nama. Ya. So, kalian kerjakan LKPD mandiri dulu, masing-masing. Ada yang nama kan? Itu, stop kerjakan. Sendiri-sendiri dulu. Soalnya nanti udah stop kerjakan. LKPD mandiri dulu. Nah, yang ini. Kalian baca masing-masing. Gak boleh lihat ke belakang. LKPD mandiri berarti sendiri. Sok, sebisanya aja dulu. Tapi buka bahan ajarnya. Ada kan bahan ajar? Nah, ini bahan ajar. Buka. Untuk menjawab itu, buka ya. Tapi tolong lihat petunjuknya ya. Petunjuk untuk itu. Ya. Lihat petunjuknya. Jadi baca baik-baik. Ini untuk LKS mandiri pertama. Ya. Tulis nama itu. Jadi kalian pelajari masing-masing untuk mandiri ya. Kalian baca dari bahan ajar. Nah, setelah ini beres, baru kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakan LKPD ke kelompok. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi nantinya. Jadi tiap masing-masing kan ada 4. Nanti kan jawaban pasti beda-beda di LKPD mandiri. Punya gagasan, punya ide. Nanti digabungkan untuk menjawab permasalahan yang 1, 2. Bacalah pertanyaan berikut yang nomor 1. Tuliskan huruf T pada ciri zat tunggal atau C pada ciri zat campuran. Jadi pas di kotak kalian cuma, oh ini tunggal, kasih simbol T. Oh ini apa? Campuran. Tapi kasih simbol apa? C. So, baca dulu. Ya, langsung diisi, tulis nama, ya, tulis nama. Ya, oh. Gampang nggak? Tadi udah kelihatan ya. Oh ini, nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri. Mana yang tunggal, mana yang campuran. Nah, untuk yang nomor 2, nih, ini ada gambar benda-benda ya. Jadi kalian tuliskan di bawah kotaknya, di bawah gambarnya ini. Apakah zat tunggal atau campuran? Jadi supaya nanti kalian setelah menjawab ini kalian bisa menyimpulkan mana yang termasuk benda tunggal, mana yang termasuk benda campuran. Apa itu benda tunggal, apa itu campuran. Nanti bisa membedakan perbedaan dari benda tunggal sama campuran. Ya. Nah, masing-masing dulu. Berapa menit lagi? Tinggal 2 menit lagi. Udah ini baru kita kelompok diskusi ya. Untuk mengerjakan LKPD yang ke. Nanti pembagiannya nanti ada yang nanti apa? Mencatat hasil diskusinya di LKPD untuk yang kelompok. Terus ada yang apa? Menjadi perwakilan ke depan. Untuk yang ke depan nanti perwakilannya. Terus ada lagi yang apa? Sisanya berkolaborasi yang menggunakan ide untuk menyelesaikan. Paham? Udah beres yang LK mandiri kan? Udah, kalau udah yang LK mandiri kumpulkan. Buat kumpulkan ke depan. Yang LK mandiri dulu, tidak adanya. Ya. Udah, depankan. Ya, kalau udah LK mandiri, udah.
Gampang kan yang rekaman mandiri? Ya. Nah, sudah rekaman mandiri, kalian coba diskusikan untuk yang LK kelompok. Ya kan? Yang LK kelompok itu mandiri kelompok. Ada kan? Yang nama kelompok. Ada satu tiap kelompok. Tuh itu tuh. Tuh, satu orang yang pegang. Tuh, posisinya diskusikan bareng. Diskusi berempat. Tuh, guys sekarang ada satu yang ini mah aja yang ini apa? Ada yang nggak kebagian kelompok mana? Nggak kebagian. Tulis nama bareng. Ya, yang bareng. Tulis belakang. Yang ini yang kelompok. Tuh. Berkomunikasi bareng yang satu membacakan soal, tapi jangan terlalu itu antara kelompoknya ya. Yang satu menuliskan, yang lain mengungkapkan, nanti disimpulkan untuk jawaban besok. Bareng diskusi kalian, bareng-bareng. Iya. Coba ngobrol sama temannya itu yang berempat, jangan sama yang kelompok lain. Soalnya nilai kelompok kalian yang akan menentukan nilai kalian masing-masing. Jadi misalkan kelompok satu nilainya 8, berarti semuanya nanti. Paham? Kelompok ini 9, misalkan kelompok 3 9. Berarti apa? Kalau ini 9, berarti semuanya maknanya alunya yang juga itu 9. Tapi so, berhadapan-hadapan. Ini satu kelompok berhadapan-hadapan 4. Akhirnya temannya aja posisinya. Siapa yang nulis? Artinya posisinya ya belakang dia posisinya. Nah, yang satu nulis sebelah sini dia ternyata satu bahasa ya kan? Tuh pertanyaannya. Amia yang nulis ke belakang, dia kelihatan temannya di belakang. Akhirnya jadi di belakang satu yang membacakan, satu beberapa teman nanti mencari kursi. Ya. Jadi untuk yang LKPD kelompok, jangan lupa kelompoknya tulis nama ya. Nah, ini sebenarnya menjawab permasalahan yang di awal diajukan, yang diperlihatkan yang kalian amati ya. Saling berdiskusi biar cepat. Karena akan menentukan nilai kelompok kalian. Jangan kalah. Ya. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Isi semua. Siapa penulisnya? Karena yang tulisan harus bagus. Terus. Jawaban macam-macam, jadi gabungkan. Misalkan A, B, C, kalau semuanya benar, tapi bisa digabung A, B, C, itu. Yang lain baca terus tuh. Ya. Gabung, kasih pendapat. Biar pada bagus kelompoknya. Ya. Pokoknya kalau ada yang butuh penjelasan,
Kalian tanyakan. Di sana ada instruksinya yang tidak mengerti. Oh itu teh di kotaknya ada berapa? Apakah yang isi semua? Pokoknya siapa yang isi kotaknya paling banyak dari siswa berarti itu paling bagus. Kalau cuma isi satu berarti kan sedikit nilainya ya. Ya, so. Dan seperti itu diskusi. Dan harus banyak tuh. Dan isi terus. Nah, di buku juga ada kembali ya. Di berdasarkan jawaban sebenarnya. Jadi gabungan dari pengamatan yang dari PKT, dari membaca bahan aja, tadi dengan mengerjakan pemahaman diri, sebenarnya nanti mengerucut ya. Nanti kalian diarahkan untuk menjawab yang LKPD ke kelompok. Apa? Kalau nggak ada itu iya. Iya, kan dilihat dari pengertiannya apa. Kalau dia tunggal hanya apa. Nah, dan pengertian kan cuma tadi yang sudah tunggal apa. Iya, kelihatan. Kalau campuran, oh ini kalau campuran kayak gini, ternyata masih beda. Jadi untuk sekarang itu kita hanya mempelajari tentang benda tunggal sama campuran, ya. Hanya membedakan dari komponen. Tuh. Pokoknya kata-katanya kalian harus dengan kata-kata sendiri ya, yang kalian pahami. Paham? Jadi kalau kalian menjawab, kalau kalian ngerti, paham nggak? Iya, itu emang buat dari apa itu? Eh, lihat aja. Kalau yang campuran tadi kelihatan kayak gimana? Ada beda kan? Iya. Itu ada di bahan aja, apa dibaca? Ada di sana juga contoh-contohnya. Kalian eksplorasi. Tadi dari pengamatan di depan ada makanya ada semua juga. Untuk ke depan nanti diperbolehkan kalian mengakses informasinya menggunakan komputer. Cuma untuk sekarang enggak ya. Ke depan boleh. Banyak juga. Ini kan materinya semuanya sama. Jadi kelihatan mana anggota yang bekerja, mana yang tidak. Kelihatan. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Nanti kalau udah waktunya habis, nanti perwakilan satu orang ya ke depan membacakan hasil diskusinya. Tolong gunakan kata-kata sendiri yang kalian pahami. Paham? Ya, cepetan. Waktunya bentar lagi. Siapa yang kelompoknya paling komplit?
bahasanya mudah dipahami, jawabannya benar, yang paling bagus kelompoknya. Oh, terus ya, ada dua permasalahan kan? Ya, tuh, kasih yang itu tuh. Harus diskusi. Itu kasih masukan. Kalau diskusi banyak. Itu jadi yang soal ini pemasukannya kita punya paham. Kalian pernah bilang kakak untuk proyek? Kalau kita tentang proyek, kan semakin susah, semakin sedikit, semakin banyak, semakin sedikit. Kalau kita cakap tentang proyek, ini tenaga yang dibutuhkannya makin banyak, makin sedikit. Kalau bergotong royong, makin sedikit. Nah, diskusi itu kan salah satu contoh gotong royong itu dengan beberapa apa yang kalian pikir tak satu, tak dua, tak tiga, tak empat. Jadi cepat mengerjakannya. Dan ya. Nah, kalau udah kembali ke posisi masing-masing karena sudah mengerjakan ini, waktunya udah beres. Kembali ke posisi masing-masing. Tetap. Posisinya kembali ke posisi masing-masing. Siapkan satu orang perwakilan. Posisinya. So. Yang lainnya siapkan catatan. Ya. Yang lainnya siapkan catatan. Balik ke posisi masing-masing, siapkan catatan. Oh, kelompok berapa dulu yang mau tampil perwakilannya? Satu dulu, satu. Satu boleh. Ke depan satu orang. Siapa? Kelompok satu. Cepat. Udah bacain di sini aja. Yang lain di sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Ini jawaban kelompok satu. Yang lain dengarkan. Ya. Yang lain dengarkan. So, jawaban kelompok satu. Pertanyaan yang pertama. Apakah yang dimaksud benda tunggal? Untuk kelompok satu apa jawabannya? Contoh benda yang dimaksud benda tunggal adalah jadi intinya apa? Untuk yang kelompok satu. Kelompok satu. Benda tunggal itu apa? Intinya apa? Benda tunggal yang benda tunggal apa itu? Jawaban kelompok kalian. Sok, simpulkan. Adalah apa di sana? Yang tunggal adalah terdiri dari unsur. Itu jawaban kelompok pertama. Kelompok kedua ke depan. Diam dulu. Diam. Kelompok kedua. So, kelompok dua jawabannya. Ke depan. Lihat ke temannya. Yang lain perhatikan. Adalah zat yang atau nyawa. Contoh benda yang dimaksud adalah emas itu tidak. Nah, jadi kesimpulan kelompok dua apa? Zat tunggal hanya terdiri dari satu jenis. Dari satu jenis unsur atau senyawa. Sekarang kelompok tiga, kalau ingin tahu kita bandingkan jawaban ketiga kelompok. Kelompok tiga ke depan hasilnya.
Lihat ke sana. Jejer. Lihat pendukung. Siap. So, kelompok 3 apa aja tunggal? Benda yang mempunyai satu dan senyawa. Oh, ini. Ya tunggal teh benda yang mempunyai satu unsur atau senyawa. Ini yang menurut kelompok 1. Apa lihat jawabannya? Kelompok 1, 2, 3. Perhatikan yang lain tuh yang di bawah. Bedanya jawaban kelompok 1, 2, 3 apa? Intinya apa? Tuh. Kelompok 1 zat tunggal terdiri dari unsur atau satu unsur. Dari satu unsur katanya kelompok 1. Kalau kelompok 2 zat tunggal hanya terdiri dari satu jenis unsur atau senyawa. Kalau ini zat tunggal benda yang mempunyai satu unsur atau satu senyawa. Intinya apa? Berdasarkan dari nih zat tunggal teh berarti komponennya hanya apa? Hanya terdiri dari satu. Bisa unsur, bisa Senyawa. Sudah, lanjutkan. Pertanyaan nomor 2. Sekarang ke kelompok 2. Yang lain lihat ke sana. Lihat ke sana. Kelompok 2 dulu sebutan. Air. Pertama zat tunggal teh air. Terus, Emas. bentar. Terus Kedua emas. yang kedua emas, ya. Tiga pasir. Terus nanti kita bandingkan. Garam. Air, Emas. emas, terus Pasir. pasir, Garam. pasir, garam, Kayu. kayu, Besi. besi, Perak. perak, terus Gula. perak, gula. Ingin tahu kelompok 2 apa? Apa? Itu yang kelompok 1 apa? Emas. Ada. Terus 2 perak. Oh, ada baut. 5 garam, 7 air, 8 oksigen. Ulang. Apa lagi? 1 emas, 2 Emas. garam, Emas. Dapat di sini yang kedua ya. Belerang. baut, Oh, baut mur. Ya, terus pasir, pasir. Terus gula sama ada ya di kelompok 1. Terus garam. Nanti mah kalian yang ngetiknya nanti ya kalau udah jalan internetnya ya. Terus air, terus oksigen. oksigen. Nah, kelompok 3 Besi. besi, terus Air. air, Pasir. air, Emas. emas, Gula. sama Garam. garam, Kayu. kayu, terus Kaca. 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 Tuh. Itu yang permasalahan yang pertama ya. Coba perhatikan. Oh, sekarang kalian semua duduk dulu ya. Nih jawabannya. Iya, ada yang diulang-ulang. Ini termasuk adalah benda yang di sekitar kita ya, yang termasuk tunggal. Contohnya air. Air itu dalam senyawa kimianya apa? H2O. Artinya terdiri dari hidrogen sama oksigen. Nanti akan kalian pelajari waktu nanti di SMP, SMA. Atau daur di fotosintesis. Ya. Nah, terus emas juga. Itu juga ada 2 ya. Ada yang emas putih sama emas yang biasa. Yang emas putih disebutnya platina ya. Besi itu peroksida ya. Nanti ada unsur-unsur ya. Jadi ini masuknya ini senyawa, ini emas itu unsur logam. Besi juga logam. Emas ini logam, belerang. Nah, ini air, pasir, baut, hampir sama. Garam itu senyawa ya. Garam, gula, itu kan,
dan juga sukrosa kan. Nah, itu bahasa-bahasa itu. Tapi yang bahasa yang terkenal di kita kan kayak gula, gitu kan, air. Padahal bahasa fisika kan sebutannya kan H2O, NaCl, natrium klorida, sukrosa, ada glukosa, itu senyawa. Ya. Tapi untuk anak SD belum bisa. Seperti itu. Jadi kalau kalian senang nanti, oh mau jadi peneliti, nah itu kimianya, kimia sama matematika. Ya. Jadi kesimpulannya ini. Jadi kesimpulannya apa? Untuk benda tunggal itu apa? Kesimpulan benda tunggal itu apa? Ya. Kesimpulan dari yang kalian udah jawab? Hanya mempunyai satu unsur. Ya. Apalagi komponen dari zat tunggal satu atau dua atau beberapa? Hanya ada satu. Bisa satu unsur atau satu senyawa. Kalau campuran? Kalau campuran apa? Campuran terdiri dari berapa komponen? Minimal dua. Bisa dua? Lebih dari dua bisa nggak? Contohnya apa? Yang lebih dari dua? Jusnya ada apa aja? Air, gula, sama buah-buahannya. Ada tiga, betul kan? Nah itu tiga ya. Jadi sifat zat tunggal itu biasanya apa? Sejenis. Kedua, bisa dipisahkan nggak? Bisa dilihat kasat matanya kayak gimana? Tadi contoh air. Kelihatan nggak partikel di dalamnya? Enggak kan? Hanya satu unsur, betul kan? Beda sama air kopi. Betul. Air kopi campuran bukan? Campuran kan? Kelihatan kan bedanya? Warna air tadinya apa? Warna kopi kan kopi. Pas digabungkan, air dan kopi warnanya jadi apa? Hitam-hitam kan? Nah, ya. Jadi perbedaan dari benda tunggal sama benda campuran itu pertama dari komponen. Ngerti kan? Kalau benda namanya juga tunggal, pasti tunggal. Tunggal itu apa? Satu. Kalau campuran mah berarti dua atau lebih. Ngerti? Nah, itu. Kalau dicampur tadi, kalau benda tunggal mah kan cuma satu, warna juga sejenis kan. Kalau campuran warna ada yang berbeda, kan? Ada yang sama, ada yang terlarut, ada yang tidak terlarut. Nah, karena kita sudah selesai presentasi, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan tes, ya. Nah, ini berikan penjelasan. Awas bekerja sendiri-sendiri, masukkan apa catatan sama bahan ajarnya. Nah, tulis nama, visi sama kalian ya. Nggak boleh bertanya sama teman. Karena Bapak ingin tahu seberapa besar materi kalian ya. Ya. Baca baik-baik. Tulis nama, waktunya 10 menit. Baca baik-baik. Tulis nama dulu yang kamu bawa. Terus baca dulu. Soalnya nggak jauh beda dengan tujuan yang akan dicapai sama kalian. Ya. Jadi kalau kalian nanti betul menjawab soal tersebut, berarti kalian tercapai tujuan yang kalian harus kuasai itu. Tapi kalau misalkan nilai kalian di bawah kalian, berarti kalian nanti ada yang remeh atau enggak. Tergantung jumlah ya. Kalau banyak, misalkan lebih ya 35%, di bawah KKN-nya
itu dilihat di pengayaan. Tapi kalau misalkan melihat apa kurang dari 35%, ya benar-benar dia. Ya. Saya pada diri sendiri ya. Apa tulis sama? Bahasanya pakai bahasa kalian ya, yang dimengerti sama kalian. Jadi nanti Bapak bisa mengevaluasi sampai di mana kemampuan bahasa kalian, penjelasan kalian. Ya. Belajar berani mengungkapkan pendapat sendiri. Kalian tahu gunanya ulangan untuk apa? Kalian tahu? Gunanya ulangan itu sebenarnya melatih kalian nanti kalau kalian sudah keluar dari sekolah, ya. Nanti kan setelah kalian keluar dari sekolah, kalian hidup bermasalah, banyak permasalahan. Nah, gitu. Jadi ulangan itu sebenarnya membiasakan kalian untuk menghadapi masalah. Jadi menyiapkan kalian untuk nanti siap tidaknya menjalani kehidupan yang dengan berbagai permasalahan dan kesulitan. Kalau di ulangan kalian sudah tidak percaya diri, suka menyontek, suka melihat orang lain, berarti nanti di dalam kehidupan juga dia kalau mengalami kesulitan, dia tidak akan berusaha, dia selalu inginnya ditolong. Padahal di kenyataan kita belum tentu ditolong sama orang. Paham? Nah itu sebenarnya. Ya. Jadi di sekolah itu sebenarnya bukan hanya ilmu aja, ya. Tapi kepribadian kalian, karakter kalian itu dibentuk supaya kalian keluar dari sekolah jadi manusia yang sesuai harapan bangsa. Kenapa harus masuk jam 7? Gitu. Kenapa harus di absen? Jadi biasakan disiplin. Kebayang nggak kalau nanti kalian udah gede, masuk kerja sembarangan, masuk jam berapa? Kebayang dipecat nggak? Dipecat ya. Iya. Tidak. Yang sudah boleh ke depan. Ya, kedepankan. Yang sudah boleh ke depan. Ya, oh cia. Ya. Udah, waktunya 2 menit lagi. Kumpulkan aja saja. Nah, kayak gitu. Jadi selain kalian dapat ilmu, ya di sekolah itu kalian ditanamkan disiplin, biasakan bangun pagi, tepat waktu. Jadi semua itu ada tujuannya ya. Wah, si Bapak ini mah banyak kasih tugas. Nah, kalau nanti kalian bekerja juga nanti sama bosnya dikasih tugas banyak protes, kebayang nggak dipecat nggak? Iya, jadi sebenarnya tugas maupun ulangan itu adalah pola pembiasaan kalian supaya nanti setelah keluar dari sini kalian itu mentalnya bagus, pengetahuannya kuat, nanti kita bersaing dengan bangsa lain. Paham? Paham. 1 menit lagi, ya. Udah, betul kan siapa ini? Betul kan? Udah semua, betul nggak? Siapa ya? Udah. Semua, udah.
Cepat semua, silakan. Bapak kasih tiga hitungan tiga ya. Kalau tidak diperlukan nol. Bapak kasih nol. Tiga, dua, tiga. Bukan masalah. Ya, ya. Jadi nanti ya untuk kedepannya. Jadi kalau perhatikan. Jadi mengapa Bapak suka menginformasikan pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari apa? Ini misalkan. Nah, kalian baca-baca di rumah. Kebayang nggak gini? Logikanya gini. Kalau mau perang harus bawa peralatan nggak? Benar. Sama aja tuh dipraktekkan. Kalau kalian ingin siap belajar, berarti kalian harus mempelajari dari rumah dulu, siap-siap dulu. Jadi pas datang ke sekolah itu bukan ditanya sama guru, tapi menanyakan apa yang tidak dimengerti sama kalian. Secara aja gurunya. Ngerti? Kalian suka nggak ditanya sama guru? Enggak, umumnya enggak. Makanya kasih soal sama guru pertanyaan yang paling sulit. Ya, ngerti? Untuk pelajaran yang akan datang nanti ya kita akan materinya sama tentang campuran, cuma untuk yang pertemuan berikutnya ada praktik, nanti ada praktik sama diskusi sama presentasi juga. Nah, cuma Bapak tanya sekarang, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan nggak? Jujur. Menyenangkannya di mana? Apa? Apa senang dikasih alat apa ada yang banyak? Apa senang pakai apa? Senangnya apa? Nonton video, nonton gambarnya PPT. Nah, tidak senangnya apa? Request kalian apa? Tidak senangnya? Mau panas. Ya, karena daerah kita kan daerah panas. Ya, ini itu. Ya. Nah, untuk materi, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya materinya tentang campuran. Ya, nanti campuran heterogen, campuran homogen. Kalian pelajari dulu di rumah. Ya, cuma nanti ada praktek yang membedakan campuran homogen sama heterogen. Ya, itu kalian pelajari di rumah dikit-dikit. Nanti ada sama aturan mainnya. Nilai kelompok itu untuk nilai siswa masing-masing. Itu yang nggak apa-apa deh. Kalau untuk tes tetap kasih. Udah ya, sekian dulu ya. Nah, supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat, kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Sok, pimpin sama kalian. Ya. Hati-hati pulangnya ya. Jangan lupa nanti kalau bawa saya harus full jaga kecil terus ke madrasah ya. Sok langsung udah sok pulang. Udah ya. Hati-hati di jalan ya. Oh. Nah. Udah ya Pak.